Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam seri Thanksgiving, episode penutup saya akan beri judul Hitung Berkat Tuhan. Teks kita akan kita lihat dari Mazmur 111, yaitu sebuah mazmur pengucapan syukur. Mazmur ini merupakan mazmur pujian dan syukur atas karya Tuhan yang luar biasa. Tuhan telah membuat perbuatan dan kebaikan yang benar itu untuk kita ingat dan kita rayakan. Ayat 4 dikatakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dalam konteks ini, mereka itu memakai perayaan-perayaan ibadah seperti Paskah, Pondok Daud sebagai acara mereka bersyukur kepada Tuhan. Dan hal yang sama dengan kita sekarang. Sebagai gereja Tuhan, ada Natal, ada Paskah, ada ibadah hari Minggu, ada ibadah-ibadah perayaan, ada ibadah perayaan ucapan syukur yang kita lakukan karena kita menyadari akan kebaikan dan pekerjaan Dia, dan ini harus kita ingat senantiasa. Dan kalau kita berbicara mengenai merayakan perbuatan-perbuatan baik, berarti kita sedang menghitung berkat-berkat Tuhan, berkat-berkat kebaikannya. Nah, di sini ada 4 hal yang kita bisa lihat untuk kita ingat senantiasa sebagai menghitung berkat Tuhan. Yang pertama, kita menghitung rezeki yang kita terima. Dikatakan diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Rezeki itu, ya, baik apa yang kita makan, apa yang kita pakai, tempat tinggal kita, pekerjaan kita, pemeliharaan, kesehatan, itu semua rezeki. Usaha kita yang disertai Tuhan, mari kita bersyukur untuk rezeki itu sepanjang tahun ini. Secara finansial mungkin kita sedang bertumbuh atau sedang mengalami kesulitan, tetapi pemeliharaan Tuhan bisa kita lihat dari bulan ke bulan, bahkan selama pandemik ini. Kita bisa bersyukur bahwa masih kita bisa menikmati makanan sehari-hari, kecukupan secara kebutuhan dasar kita. Bersyukur atas rezekinya. Yang kedua, menghitung berkat penggenapan janji Tuhan kepada kita sepanjang tahun ini. Ayat yang ke-6 dikatakan, kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Seperti bangsa Israel diberikan tanah perjanjian. Setelah mereka keluar dari padang belantara, mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, diberikan tanah perjanjian. Dan itu adalah warisan mereka sebagai umat Tuhan karena firman-Nya. Dan apa yang menjadi warisan kita adalah janji-janji Tuhan. Janji-janji yang diberikan mungkin pada awal tahun atau tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya, yang diberikan lewat firman, lewat pernyataan Tuhan, lewat pesan-pesan firman Tuhan atau pesan-pesan dari hamba Tuhan, yang kemudian sekarang ini atau dalam tahun ini terjadi, tergenapi. Mari kita bersyukur untuk jawaban doa. Kita hitung berkat Tuhan atas jawaban-jawaban doa yang Tuhan jawab sepanjang tahun ini. Jawaban Tuhan misalnya memperluas daerah kita, wilayah usaha kita, wilayah pengaruh pelayanan, kepemimpinan, perjalanan, tempat-tempat baru yang kita kunjungi, koneksi-koneksi baru yang Tuhan berikan, negara-negara yang Tuhan buka untuk kemudian kita bisa masuk dan akses dalam usaha, pendidikan, atau bahkan dalam pelayanan. Itu adalah janji Tuhan, teritori, wilayah, pengaruh yang Tuhan sediakan kepada kita. Atau mungkin lahan-lahan baru dalam bisnis yang kita mendapatkan kesempatan untuk melakukannya. Itu pun adalah warisan kita. Yang ketiga adalah berkat penebusan dan keintiman rohani. Ayat 7-9 berbicara tentang pertumbuhan rohani, keintiman dengan Tuhan, pengenalan kita akan Allah, pengalaman serta pemahaman kita akan kebenaran firman yang bertumbuh. Sewaktu kita membaca firman, sewaktu kita mendapat pengajaran, atau kita menerima didikan Tuhan sepanjang tahun ini, lalu Tuhan menyatakan kebenaran-kebenarannya, sifat-sifatnya yang membuat kita makin intim dengan Tuhan. Waktu kita yang semakin banyak di dalam Tuhan, kita semakin menjadi peka dengan Tuhan. Itu adalah berkat. Dan itu berkat penebusan, berkat kerohanian yang kita terima, berkat keintiman. Dan kita perlu rayakan itu. Dan yang terakhir adalah ayat yang ke-10, berkat hikmat ilahi. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik.
puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Sewaktu kita hidup takut akan Tuhan, Alkitab berkata, ketaatan kita, kesetiaan kita kepada kehendak-Nya akan memberikan kita hikmat. Dan hikmat ini kita perlukan. Hikmat itu adalah kepandaian untuk hidup, skill to live. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Hikmat itu diberikan Tuhan kepada pekerjaan kita, atau mungkin bagi saudara yang sedang menempuh pendidikan atau pendidikan lanjut, usaha. Bahkan hikmat ilahi ini bertumbuh di dalam keahlian kita, kreativitas, keterampilan, produktivitas. Mari kita ingat berkat-berkat Tuhan, kreativitas yang Tuhan berikan. Sepanjang tahun ini sebagai contoh buat saya, satu keterampilan baru yang saya sebelumnya seumur hidup saya tidak pernah saya kuasai. Dan sekarang saya bersyukur untuk kreativitas yang baru ini. Dan ini adalah berkat Tuhan. Kita mesti hitung itu sebagai hikmat ilahi. Bagaimana kita bisa menyampaikan firman dengan cara yang lebih kreatif. Sebagai aplikasi praktis, sahabat Lexio Divina, kenapa saya ada di samping pohon Natal ini? Bukan karena sebentar lagi akan Natal. Tetapi di dalam pohon Natal ini, kami mendirikan pohon Natal setiap tahun dengan sebuah tradisi keluarga, yaitu pemasangan ornamen. Dan kami tidak asal menaruh ornamen-ornamen ini. Karena ornamen ini bukan karena tren, tetapi ini adalah alat bantu kami untuk mengingat kebaikan Tuhan. Bisa Anda lihat, misalnya ketika Tuhan buka kesempatan saya pergi ke Afrika Selatan melayani. Dan saya pulang, saya bawa satu ornamen Natal dan saya gantung di pohon Natal dan mengatakan, Tuhan membuka pintu Afrika Selatan kepada kita. Atau mungkin traveling ke tempat lain, ke daerah baru, ke negara baru. Atau Tuhan memberkati dengan kendaraan. Dan kita bersyukur. Dan akhirnya kita melihat bahwa Tuhan baik. Tuhan setia. Baik itu berkat secara jasmani, material, berkat perluasan wilayah, pengalaman rohani, pertumbuhan, keintiman, dan hikmat ilahi Tuhan berikan. Sehingga kemudian pada waktu kita melakukan ini, kita menceritakan. Saya ingat sejak anak saya umur 3 tahun, saya taruh ornamen-ornamen yang dia buat. Yang kemudian dia bilang satu hari, "Mah, kalau saya nanti menikah, boleh nggak sebagian ornamen ini saya bawa?" Dan tentu tidak gampang buat kita karena ini adalah memori. Seperti separuh jiwa, kita mungkin bisa pergi kepada anak kita. Tetapi itulah yang kita bangun. Kita mengingat, kita mendidik, dan menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan kepada kita sepanjang tahun-tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya. Inilah yang kemudian kita syukuri. Setiap hari kita bisa melakukan berkat-berkat Tuhan. Tetapi ada momen khusus setiap tahun. Bagi sahabat Lexio Divina yang mungkin akan membuat ornamen Natal, mari saya mengajak untuk mulai satu kebiasaan baru ini. Pakai ini sebagai alat bersyukur. Ada satu corner di rumah saya yang saya sebut sebagai Netherlands Corner. Karena ini mengingatkan saya akan negara di mana kami melayani, di mana gereja yang sedang dirintis di sana. Dan kami bersyukur, mengingatkan kami setiap hari. Dan kami berdoa, bersyukur untuk orang-orang yang kami layani. Dan saya percaya bahwa semua sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kesempatan kita untuk menghitung berkat-berkat Tuhan. Apakah saat ini Anda mulai bersyukur dan mulai menghitung berkat-berkat Tuhan? Sekalipun keadaan sulit, tapi berkat Tuhan kita hitung satu persatu. Niscaya kita akan kagum oleh karena hikmat dan anugerahnya. Bapa di surga, kami bersyukur. Sungguh kami mengakui dan mengagumi akan karya setiamu Tuhan, kebaikanmu dalam hidup kami. Kami bersyukur sepanjang tahun ini, tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih untuk rezekimu. Terima kasih untuk pekerjaan, pendidikan anak-anak, kesehatan. Terima kasih untuk perluasan wilayah, untuk janji-janji yang Engkau genapi, doa-doa yang Engkau jawab. Kami bersyukur untuk tempat-tempat yang baru yang Engkau buka. Keintiman-keintiman dengan Tuhan, penyembahan, ketaatan, pengenalan akan Tuhan. Kami bersyukur untuk hikmat ilahi, kreativitas, keterampilan, produktivitas yang Engkau berikan kepada kami, yang kami dapatkan sepanjang tahun ini.
Mungkin ada kecakapan-kecakapan baru yang kami tambahkan. Ada orang tua, ada ibu yang selama ini tidak bisa masak. Oleh karena pandemik, engkau bisa masak, engkau bisa jualan, engkau bisa menghasilkan bakery. Dan itu semua karena anugerah Tuhan. Apakah kita bersyukur untuk usaha yang baru yang Tuhan berikan sepanjang pandemik ini? Kami berdoa ya Bapa, bahwa pada waktu kami masuk di dalam bulan 2 Desember ini, kami berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa kami bisa menutup tahun 2020 ini juga dengan sebuah keyakinan penuh. Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.